Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan taqribuna ilaika amin amin ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Mari kita buka kesempatan belajar kita kali ini dan baca surat Al-Fatihah. Ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratil habibil mustafa sayyidina Muhammadin. Fatihah. Langsung aja kita baca hadisnya biar nggak lama-lama. Hadisnya jelas dan juga nggak terlalu banyak penjelasan ya. Hadis tentang sholat rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu sebelum maupun sesudahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi fid-dharaini amin. Nabi qala an Abdullah bin Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dahulu yusolli itu salat qabla dhuhri, sebelum salat zuhur, rakaataini 2 rakaat, wa ba'daha, dan setelah zuhur, rakaataini 2 rakaat, wa ba'dal maghribi, dan setelah maghrib, rakaataini 2 rakaat, fi baitihi, di rumahnya. Nah, lafaz fi baitihi ini bukan hanya untuk sholat ba'diyah maghrib aja, tapi juga mulai dari qobliyah zuhur, sesudah zuhur, dan setelah zuhur, semuanya ini di rumah. Jadi bukan ba'dal maghribi saja yang rakaatain fi baiti. Fi baiti di rumahnya itu sholatnya tidak, yang sholat fi baiti itu bukan ba'dal maghrib aja, tapi juga qabla zuhri, ba'da zuhri, dan semuanya. Wa ba'dal isya'i, dan setelah isya, raka'ataini 2 rakaat, termasuk setelah sholat isya 2 rakaat di rumahnya. Nah, sholat-sholat sunnah rawatib ini saya jelaskan sedikit. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i itu sholat sunnah rawatib itu lebih utama dikerjakan ketika di rumah, sebelum ke masjid atau setelah dari setelah dari masjid. Itu kalau mazhab kita Syafi'i, sholat sunnahnya, sholat rawatibnya lebih utama di rumah. Wakana, dan dulu, la yusolli, Rasulullah tidak sholat ba'dal jumu'ati, setelah sholat Jumat, hatta yansharif, sehingga bubar atau selesai, para jamaah udah pulang. Fayusolli, lalu beliau sholat rakaataini 2 rakaat. Nah, sholat sunnah ba'diyahnya juga Rasulullah ini sholatnya di rumah dan setelah para jamaah bubar, kayak gitu. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sholat sunnahnya setelah bubar dan di rumah? Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat langsung, masih banyak orang di masjid dan tidak di rumah, maka nanti seakan-akan dianggap 2 rakaat setelah Jumat ini dianggap sebagai wajib dan dianggap sebagai pengganti sholat zuhur. Sholat zuhur kan 4, sholat Jumat 2 rakaat. Nanti ketika masih banyak orang, nanti sholat yang 2 rakaat ini untuk menembel sholat zuhur. Nah, itu para ulama menjelaskan seperti itu. Oke ya, ini untuk hadis yang pertama. Langsung lanjut ke hadis yang kedua. Ani bin Umar, dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala nabiyyu,
Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, lana, kepada kita. Ini saya ceritain dulu biar kalian paham. Jadi ketika saya baca hadisnya, kalian bisa langsung paham. Jadi ceritanya gini. Suatu ketika perang Ahzab atau perang Khandaq, itu Rasulullah menyuruh sebagian sahabat itu untuk sholat di Bani Quraidah. Ketika perjalanan perang, menyuruh para sahabat, kalian jangan sholat kecuali sampai di Bani Quraidah. Nah, akhirnya sahabat yang sedang perjalanan menuju Bani Quraidah ini, sedang dalam perjalanan perang ini, disuruh oleh Rasulullah nggak boleh sholat kecuali di Bani Quraidah. Bani Quraidah ini salah satu kabilah Yahudi. Nah, ketika sekelompok sahabat ini pergi melanjutkan perjalanan menuju Bani Quraidah, kata Rasulullah nggak boleh sholat asar sebelum di Bani Quraidah. Ada sebagian sahabat yang berpendapat, oh berarti kita sholatnya di Bani Quraidah meskipun kita sudah mencapai maghrib, meskipun kita sampainya maghrib, melewati batas waktu sholat asar. Tapi sebagian sahabat yang lain enggak, oh ini kita sholat dulu di dalam perjalanan, dan Rasulullah menyuruh kita sholat asar di Bani Quraidah ini itu sebagai menyuruh kita agar kita cepat-cepat menuju Bani Quraidah. Ada dua kelompok sahabat yang kayak gitu. Nah, nanti terus para sahabat menceritakan peristiwa ini. Lalu Nabi diam, tidak mengomentari kelompok A dan kelompok B. Paham ya? Nanti kita baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, bersabdalah pada kita, lamma raja'ah, ketika pulang minal ahzabi. Nah, ketika pulang minal ahzabi dari perang Ahzab, yaitu perang Khandaq, Rasulullah berkata pada kita, kelompok atau para sahabat yang mau pulang dari perang Ahzab, beliau berkata pada kita, la yusalliyanna, janganlah sholat ahadun, salah seorang kalian, al-asra, sholat asar, illa fi Bani Quraidah. Ketika pulang, Nabi berpesan, jangan ada yang sholat kecuali di Bani Quraidah. Rasulullah bilang kayak gitu. Fadraka ba'duhum, lalu sebagian mereka sholat al-asra, asar, fit thoriqi, di jalan. Waktu masih di jalan, dalam perjalanan, ada sebagian yang sholat asar. Faqala lalu berkata ba'duhum, sebagian mereka, la nusolli, kita tidak sholat, hatta na'tiha, sehingga kita sampai Bani Quraidah. Yang satu sholat di jalan, sholat asar di jalan ketika masih perjalanan. Yang satunya, kita nggak sholat kecuali sudah sampai di Bani Quraidah, sesuai dengan sabda Nabi. Wa qala ba'duhum, akhirnya sebagian yang sholat ketika di perjalanan ini berkata, dan berkata ba'duhum, sebagian mereka, bal nusalli, tetapi kita sholat. Mereka punya alasan. Apa alasannya? Lam yurid, Nabi tidak ingin, minna, dari kita, dzalika, hal tersebut. Maksudnya Nabi itu sebenarnya nggak pengen kita sholat di Bani Quraidah. Tidak secara letterlek apa yang diperintahkan Nabi itu, bukan itu yang dimaksud Nabi. Nabi bilang jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, ada sebagian yang sholat di jalan karena waktunya mau habis. Yang satunya sholat di Bani Quraidah ketika sudah masuk waktu maghrib. Akhirnya yang
sahabat ini mengikuti sesuai apa yang diucapkan Nabi. Ya udah, kita sholat asyar di Bani Quraidah sesuai dengan sabda Nabi, meskipun waktunya sudah masuk maghrib. Yang satunya, loh, Rasulullah nggak pengen itu pada kita. Yang diinginkan Rasulullah adalah agar kita cepat-cepat sampai di Bani Quraidah. Kalau bisa sebelum maghrib sudah sampai sana, kalian sholat di sana. Sebagian ada yang bilang gitu. Kira lalu disampaikan dalika, hal tersebut, peristiwa dua kelompok para sahabat yang pulang dari perang Ahzab. Yang satunya sholat di jalan karena waktu asar mau habis, mau memasuki waktu maghrib, akhirnya sholat di jalan. Yang satunya tetap sholat asar di Bani Quraidah sesuai dengan apa yang diucapkan Nabi. Kata Nabi, jangan ada salah satu kalian yang sholat kecuali di Bani Quraidah. Nah, apa tanggapan Nabi? Falam yu'annif, Nabi tidak mencela wahidun, salah satu kelompok minhum dari mereka. Wahidan, seorang pun, minhum dari mereka. Nabi tidak mencela atau tidak berkomentar pada mereka sama sekali, baik kelompok A maupun kelompok B. Nah, dari sini ada ini apa namanya, ijtihad. Para sahabat berijtihad. Salah ada sekelompok yang mentafsiri sabda Nabi, ada yang sekelompok yang secara letterlek mengambil sabda Nabi. Nah, dua sahabat yang berijtihad ini keduanya tidak disalahkan. Makanya di dalam usul fikih, orang yang berijtihad itu meskipun salah tidak berdosa. Yang benar-benar berijtihad loh ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di ilmu fikih. Bagaimana cara berijtihad? Siapa yang berhak untuk berijtihad? Apa saja sih syarat-syaratnya? Bagaimana seorang bisa dikatakan mujtahid? Nah, setelah setelah ada ketentuan itu, akhirnya seorang bisa dikatakan mujtahid. Ketika berijtihad, maka ketika salah ijtihadnya, dia tetap mendapatkan pahala. Kalau salah berijtihad dapat 1 pahala, kalau benar mendapatkan dua pahala. Lanjut ke hadis selanjutnya. An Anasin, dari Sayyidina Anas, qala, berkata, kana, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu, tidaklah berangkat yaumal fitri, pada hari Idul Fitri, hatta yakula, sehingga makan, tamarotin, beberapa kurma. Wa anhu, dan dari Sayyidina Anas, min tariqin tsani, dari Sayyidina Anas di riwayat yang kedua, wa yakuluhunna, dan memakannya, witron, dengan bilangan ganjil. Jadi ceritanya gini, Rasulullah ketika di hari Idul Fitri itu sebelum berangkat untuk sholat Idul Fitri, sholat Aid, itu makan dulu beberapa kurma. Kurmanya ini ganjil. Kurmanya ini ganjil, entah 3, 5 atau 7, pokoknya yang dimakan beliau dari kurma ini ganjil. Nah, tetapi di dalam penjelasan hadis ini, tetapi ketika sholat Idul Adha, Rasulullah nggak makan sebelum berangkat. Kalau Idul Fitri beliau makan dulu sebelum sholat Aid. Tapi kalau Idul Adha beliau tidak makan sebelum sholat Id. Nah, kalau sholat Idul Adha itu kan beliau sebelumnya nggak makan. Kenapa? Karena setelahnya itu ada menyembelih hewan kurban. Makanya nanti kita sama Nabi, alhamdulillah, sama Nabi menyembelih, habis itu dimasak, baru makan setelah sholat Aid. Kayak gitu ya. Saya ingat dulu ketika ini tradisi di rumah kayak gitu, orang tua saya selalu mengingatkan. Jadi kalau sholat Idul Fitri itu sebelum berangkat, ayo makan dulu. Orang tua saya dari semalam udah nyiapin makanan. Jadi sebelum sholat Idul Fitri itu berangkat bareng-bareng ke masjid, sebelum kita makan sarapan dulu.
kita sarapan dulu. Tapi kalau apa namanya Idul Adha, ya meskipun makanan udah siap, kita nggak diajak makan sama orang tua kita, orang tua saya. Itu tradisi yang alhamdulillah sesuai dengan sunnah Nabi. Lanjut ke hadis selanjutnya. Ani ibni Abbas, dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mal amal, amal apa? Fi ayamin, di hari-hari, afdola, yang lebih utama, minha, darinya, fi hadhi, di hari ini, hari tasyrik, maksudnya di hari tasyrik. Oh, bukan, salah. Ini salah. Mal amal, tidak ada amal ibadah. Fi ayamin, di hari-hari, afdolah, yang lebih utama, minha, darinya, fi hadhihi, di hari ini. Maksud Nabi, yang dikatakan Nabi adalah tidak ada amal yang lebih afdol kecuali amal pada hari-hari ini. Maksudnya hari tasyrik, hari-hari setelah 3 hari setelah kurban. Mohon maaf tadi salah makna. Mal amalu, tidak ada amal, fi ayamin, di hari-hari dalam 1 tahun, afdola, yang lebih utama, minha, darinya, fi hadhihi, pada hari-hari tasyrik. Nggak ada amal yang lebih afdol kecuali beramal ketika hari-hari tasyrik. Kenapa kok sampai seperti ini? Kenapa kok sampai lebih utama? Nah, di sini para ulama menjelaskan, karena ketika hari tasyrik itu kan hari setelah kurban. Banyak makanan, banyak minuman, nggak boleh puasa, waktu-waktu untuk rehat dari ibadah puasa, nggak boleh puasa, hari untuk makan, hari untuk kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Maka hari-hari yang seperti ini, yang penuh makanan, yang banyak daging, yang biasanya nggak pernah makan daging. Nah, pada hari-hari ini banyak daging, banyak inian makanan, timbunan makanan, bukan timbunan, banyak bahan makanan. Ini hari-hari yang melenakan, banyak orang-orang lupa. Nah, banyak orang yang ghaflah, yang lalai ketika hari-hari ini. Maka beramal di hari yang biasanya orang-orang lalai, disinilah menjadi amal yang utama. Sama seperti sholat sunnah. Sholat sunnah yang paling utama adalah sholat rawatib, karena mendampingi sholat fardu. Sholat yang paling banyak pahalanya, yang pertama kan sholat fardu, yang pahalanya paling banyak. Yang kedua sholat sunnah. Nah, di dalam sholat sunnah ini yang paling utama adalah sholat rawatib, karena mendampingi sholat yang wajib. Setelah sholat rawatib, para ulama menjelaskan bahwasanya sholat sunnah yang paling afdol, yang paling utama setelah rawatib adalah sholat sunnah tahajud. Kenapa sholat sunnah tahajud itu menjadi yang paling utama setelah sholat rawatib? Karena sholat tahajud dilakukan setelah tidur, apalagi sepertiga malam yang paling utama, ketika banyak orang yang masih tidur, ketika banyak orang yang terlelap dalam istirahat dan lain sebagainya. Akhirnya sholat tahajud menjadi salah satu sholat yang paling utama setelah sholat rawatib. Qalu, para sahabat bertanya, lanjut baca. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihad, jihad pun enggak, kayak gitu ya mungkin. Nggak ada amal, kata Nabi, nggak ada amal yang lebih mulia dari amal di hari ini. Walal jihad, jihad juga enggak Rasulullah. Qala walal jihad, tidak jihad juga tidak, illa rajulun, kecuali seorang lelaki, kharaja, yang keluar, yukhatiru binafsihi, yang takut pada dirinya, wa malihi, dan hartanya, falam yarji', lalu tidak pulang, bisyai'in, dengan sesuatu. Kecuali seseorang yang mempunyai kekhawatiran pada dirinya maupun hartanya, tetapi dia mensedekahkan semuanya, mensedekahkan hartanya. Itu
baru bisa mengalahkan amal di hari-hari tasyrik. Ketika punya harta yang banyak, dia tapi mensedekahkan semuanya. Dia keluar rumah bawa uang 100.000, tuh sudah keluar rumah semuanya yang 100.000 ini semuanya disedekahkan. An Ibni Umar radhiyallahu an, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu aja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.